Aktualisasi tasawuf dalam kehidupan. Aktualisasi adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri atau self-actualization sebagai kebutuhan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku, asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya masing-masing. Kebutuhan tersebut meliputi 1. Kebutuhan fisiologis atau fisiologikal, meliputi kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan atau safety, meliputi kebutuhan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam. 3. Kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang atau sosial, meliputi kebutuhan terhadap persahabatan, berkeluarga, berkelompok, dan interaksi. 4. Kebutuhan terhadap penghargaan atau esteem, meliputi kebutuhan harga diri, status, martabat, kehormatan, dan penghargaan dari pihak lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization, meliputi kebutuhan memenuhi keberadaan diri atau self-fulfillment. Dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan dari potensi diri, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak maupun di lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi. Dalam Islam, kata itu sufi berasal dari suf, bahasa Arab artinya wol, merujuk kepada jubah sederhana yang dikenakan oleh para ascetik muslim. A. Peranan tasawuf dalam kehidupan. Peranan tasawuf dalam kehidupan modern ini sangat penting dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Tasawuf sebagai sebuah ajaran untuk mensucikan harus dihadirkan di tengah masyarakat. Membiasakan diri mengikuti majelis zikir maupun majelis ilmu akan membuat hati seseorang menjadi tenang, seperti firman Allah SWT yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi ketentraman dengan mengingat Allah. Tasawuf pada dasarnya berkaitan dengan perasaan dan kesadaran. Jiwa manusia adalah satu, sekalipun terdapat perbedaan suku, bangsa, dan rasnya. Apapun yang berkaitan dengan jiwa manusia lewat latihan-latihan rohania, kaum sufi selalu berusaha mensucikan diri agar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan berbagai macam usaha pensucian diri, maka bertambahlah ketajaman mata batin dalam melihat kemakhlukan diri. Pengalaman religius tertinggi seperti ma'rifat Allah tidak hanya dimiliki oleh kalangan laki-laki. Kaum perempuan pun asal mempunyai hasrat yang tinggi dalam mewujudkan penghambaannya pada ilahi. Dengan melalui macam-macam yang harus dijalani, juga akan sampai pada tingkat ma'rifat. Tasawuf di era modern dituntut untuk dapat memberikan inspirasi baru yang lebih objektif dalam menatap dunia dengan menaruh sikap positif terhadap iptek dan variabel modernitas. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bersikap positif terhadap realitas kehidupan untuk dapat mengolahnya dengan baik. Namun demikian, harus disadari bahwa manusia adalah hamba yang harus selalu melakukan penyembahan dan penghayatan kepada Tuhan. Artinya,
Seluruh dimensi kehidupan sosial manusia harus diilhami dengan nafas spiritual agar manusia tidak terjatuh dalam kegelapan yang tidak berakhir. Tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pensucian seperti disebutkan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk berserah diri kepada Allah. Tujuan akhir terpenting dari tasawuf adalah lahirnya akhlak yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tasawuf menjadi obat yang mengatasi krisis kerohanian manusia yang telah lepas dari pusat dirinya, sehingga ia tidak mengenal lagi siapa dirinya, arti dan tujuan dari hidupnya. Ketidakjelasan atas makna dan tujuan hidup ini membuat penderitaan batin. B. Penerapan tasawuf dalam kehidupan menjadikan hidup lebih baik dan ada nuansa sofistiknya. Tentu saja harus melakukan latihan spiritual secara baik, benar, dan berkesinambungan. Karena itu, bagi seorang penempuh tasawuf awal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara taubat. Ia harus menyesal atas dosa-dosanya yang lalu dan betul-betul tidak berbuat dosa lagi. Untuk memantapkan taubatnya itu, ia harus zuhud. Zuhud menurut Amir dapat dimaknai kosongnya tenaga dari kemilikan dan bersihnya hati daripada keinginan untuk memiliki sesuatu. Ia mulai menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai. Ia mengasingkan diri ke tempat terpencil untuk beribadah, puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan zikir, sedikit tidur, dan banyak beribadah, serta yang dicarinya hanya kebahagiaan rohani dan kedekatan dengan Allah. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan syubhat. Juga tidak memakan makanan atau minuman yang tidak jelas kedudukan halal haramnya. Wara merupakan sebuah tingkatan dalam tasawuf yang menurut sebagian orang rendah, namun dalam penerapannya sangat sulit. Ini dikarenakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup wara cenderung terabaikan. Misalnya, menjauhi hal-hal yang syubhat atau belum jelas hukumnya. Hashim mengartikan wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas atau belum jelas hukumnya. Ketiga, tawakal. Ia menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Ia tidak memikirkan hari esok. Baginya cukup apa yang ada untuk hari ini. Tawakal adalah suatu kondisi yang menggabungkan antara ilmu dan iman. Tidak mungkin seorang hamba tidak membutuhkan tawakal. Baik tawakal kepada Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, atau tawakal kepada sesama makhluk yang lemah seperti dirinya, tidak memiliki kuasa memberikan manfaat atau bahaya. Manfaat tawakal adalah 1. Dapat ketenangan jiwa dan rehat hati. 2. Kecukupan dari Allah, segala kebutuhan orang yang bertawakal. 3. Mewariskan kesabaran, ketahanan, kemenangan, dan kekokohan. 4. Mewariskan rizki serta rasa ridho. Keempat, ridho. Ia tidak menentang cobaan dari Allah. Bahkan ia menerima dengan senang hati. Di dalam hatinya tidak ada perasaan benci, yang ada hanyalah perasaan senang. Ketika malapetaka turun, hatinya merasa senang dan di dalamnya bergelora rasa cinta kepada Allah. Itu semua hanya latihan untuk memasuki dunia sufistik. Sedangkan untuk memasuki pintu tasawuf atau sufi, ada beberapa tahapan yang lebih tinggi dari sekedar membersihkan atau mengosongkan diri. Mengisinya kembali dengan nilai-nilai ilahiyah dan kemudian tajalli atau merasakan manifestasi ilahi dalam kehidupan dunia ini. Setiap hari, bahkan setiap detik mengharapkan ridha Allah. Tetapi ridha Allah tidak datang begitu saja. Dia harus diraih baik dengan hati yang paling dalam, dengan lisan, dan dengan amalan kebajikan. Mengharap ridha Allah adalah desah zikir setiap orang muslim. Ridha Allah adalah pakaian seorang mukmin yang melekat pada tubuhnya dalam kondisi apapun
yang menimpa pada dirinya. Ridho diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan diiringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk maksiat, baik lahir ataupun batin. Dalam hal meraih keridhaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Baqarah ayat 2 ayat 207. Penutup, tasawuf ialah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan, berjuang menanggalkan pengaruh yang tidak baik dengan memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan dari hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung kepada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada sesama umat manusia. Fungsi tasawuf dalam hidup adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia, serta ibadahnya berkualitas. Mereka yang masuk dalam sebuah aliran tasawuf dalam mengisi kesehariannya diharuskan untuk hidup sederhana, jujur, istiqomah, dan tawadhu. Perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam sejarah kehidupannya merupakan bentuk praktis dari cara hidup seorang sufi. Jadi, tujuan terpenting dari tasawuf adalah lahirnya akhlak yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Penerapan atau aplikasi tasawuf dalam kehidupan yang serba modern yakni dimulai dari zuhud, wara, dan tawakal.